ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kemudian kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambah kualitas ketakwaan kita, ketaatan kita, seraya memperbanyaknya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa jangan sampai kita terluput untuk senantiasa menjadikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang istiqomah di atas agama ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya, paling mulia kedudukannya, paling sempurna agamanya, serta paling baik akhlaknya dan paling suci jiwanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan umatnya kepada kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menanggung berbagai ujian dan penderitaan, menghadapi gangguan dan kesulitan, semua itu demi sampainya risalah Islam kepada kita sampai di tempat kita hari ini. Sejak datangnya cahaya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa berjuang menyampaikan dakwah penuh kesungguhan mendasari umat. Suatu ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibuhum fa innahum ibadun wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun menangis ketika membaca surah Al-Maidah ayat 115 ini. Allah Subhanahu wa taala lalu mengutus Jibril alaihi salam untuk bertanya kepada beliau, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, umatku
umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanutika fi ummatika wa la nasuka." Sesungguhnya kami akan membuatmu ridho terhadap umatmu dan tidak akan mengecewakanmu. Allah Subhanahu wa taala memberi beliau 3 doa yang mustajab. Beliau tidak menggunakan untuk dirinya atau keluarganya. Pada doa yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahumma ighfir li ummati." Ya Allah, ampunilah umatku. Pada doa kedua, beliau berdoa, "Allahumma ighfir li ummati." Ya Allah, ampunilah umatku. Sedangkan doa ketiga, beliau simpan sebagai syafaat untuk umatnya pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, wa inni ihtabatu da'wati syafa'ah li ummati yaumil qiyamah." Setiap nabi memiliki doa yang mustajab. Semua nabi telah mempergunakan doanya. Sedangkan aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat kelak. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke Taif untuk berdakwah. Namun para pembesar mereka di Taif menolak, bahkan anak-anak kecil dan orang-orang yang bodoh melempari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan batu hingga Rasulullah SAW tubuhnya berdarah. Beliau pulang dalam keadaan sedih, terluka dan terusir dari Taif. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat penjaga gunung dan berkata, "Jika engkau mau, aku akan timpahkan gunung kepada mereka." Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan penuh kasih sayang, "Bal arju ayyuhdallahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an." Aku berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sumbi mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Yang menyembah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat, ketika manusia dalam ketakutan yang besar, mereka mendatangi para nabi untuk meminta syafaat. Semua nabi akan berkata, "Aku tidak sanggup, aku tidak sanggup." Hingga akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun sujud di bawah arsy, memuji Allah dengan pujian yang belum pernah didengar sebelumnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa." Angkatlah kepalamu wahai Muhammad, mintalah niscaya akan kuberi. Berilah syafaat, maka syafaatmu akan aku terima. Beliau pun meminta 2 hal, agar keputusan Allah dipercepat dan syafaat untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang pada umatnya. Kadang beliau hendak memanjatkan salat, tetapi ketika mendengar tangisan bayi, beliau sallallahu alaihi wasallam mempercepat salatnya agar tidak memberatkan ibunya. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat duha secara rutin dan qiyam Ramadan secara berjamaah karena khawatir akan diwajibkan atas umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau bukan karena aku takut memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan melakukan sholat." Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kepada para imam,
Jika salah seorang di antara kalian mengimami sholat, hendaklah ia meringankannya. Karena di antara makmum ada yang lemah, ada yang tua, dan ada pula yang punya kebutuhan. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling adil, yang paling jujur, dan paling terpercaya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menegakkan hukum meski terhadap keluarga dekatnya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya." Kaum muslimin jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kita. Setelah begitu besarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tentu sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sekali hak atas diri kita kaum muslimin. Di antaranya kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada keluarganya, anaknya, dan seluruh manusia." Sebagai contoh cinta sahabat dari Sa'id bin Sinah ketika dia akan dieksekusi, Abu Sufyan dia berkata, "Apakah engkau tidak ingin Muhammad menggantikan posisimu, sedangkan engkau selamat di keluargamu?" Maka Zaid menjawab, "Demi Allah, aku tidak rela bila Muhammad terkena duri sedikit pun, sedangkan aku selamat bersama keluargaku." Abu Sufyan berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang pun yang mencintai sahabatnya seperti cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung khutbah yang pertama ini, kami ingin mengingatkan pada diri khatib dan kepada jemaah sekalian, ada dua penyakit yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari penyakit tersebut terhadap cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah gulu, berlebihan, dan jafa atau meremehkan. Bentuk gulu misalnya kita memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat, bersumpah atas namanya, atau menganggap beliau memiliki ilmu gaib yang tidak pernah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sedangkan jafa mengabaikan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti kita tidak mengenal sirahnya, tidak pernah membaca sirah nabawiyah, tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak merasa terusik ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang mencacinya, ada yang menghinanya, bahkan sampai ada yang menggambarkan karikatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Cinta yang benar kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berlebihan, bukan pula meremehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Aqul qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang pertama kami selaku khatib telah menyampaikan bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Semua doanya diberikan hanya kepada umatnya. Sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat bakhil
ketika kita mendengarkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, kita tidak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian marilah kemudian kita membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia dicaci dan dihina. Marilah kemudian kita tidak menghina sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kita belum sempat atau belum bisa mengamalkannya. Paling tidak kita jangan menghina sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita tidak bisa melaksanakannya, maka kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita, kekuatan kepada kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, agar kemudian hari di hari kiamat kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di penghujung khutbah yang kedua ini, kami mengingatkan kepada jemaah sekalian untuk marilah kita memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qawiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa dammir 'anna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sa'ira a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa idza dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.